Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Alhamdulillah, hari ini sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya, Nak, ya? Amin. Baiklah, ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Rodi. Alhamdulillah, kalian dalam keadaan sehat, berdoa juga sudah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ya Nak, ya. Baiklah, selanjutnya hari ini anak ibu semuanya hadir. Semua ya, pada hadir semua, nggak ada yang izin ya. Oke. Anak Umi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, jadi Umi mau bertanya tentang materi minggu lalu, ya. Pelajaran minggu lalu, ada yang masih ingat apa itu pelajaran minggu lalu? Masih. Silakan tunjuk tangan siapa yang masih ingat, bisa menyebutkan. Ya, silakan Oni. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, jadi materi minggu lalu kita adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, ada yang tahu nggak anak Umi? Kitab Al-Quran itu siapa yang Nabi yang menerima? Silakan. Nabi? Oke, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, rukun iman ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya, yakni adalah tentang sejarah turunnya kitab-kitab Allah. Ya, sebelum kita memasuki materi, jadi anak-anak ibu semuanya harus tahu ya apa tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan juga yang ada yang lebih penting juga, yaitu adalah kita mengkolaborasikan antara tujuan pembelajaran dan juga tentang profil Pancasila rahmatan lil alamin ya. Jadi anak-anak ibu harus tahu. Ya, ini materi kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini kita profil Pancasila. Apa itu profil Pancasila dalam pendidikan agama Islam, khususnya pada beriman pada kitab-kitab Allah? Kreatif. Selanjutnya gotong royong. Ya, jadi ini satu kesatuan yang sangat urgent. Ya, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman. Tujuannya ya, jadi anak-anak Umi di sini harus bisa menjelaskan kitab-kitab Allah dan perannya dalam agama Islam. Ya, jadi semua kitab itu mempunyai peran dalam agama Islam. Baik itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Selanjutnya anak-anak ibu bisa menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah ya, ada Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur ya, dan kepada siapa Nabi yang menerimanya. Selanjutnya dapat menggambarkan sejarah. Nah, ini penting. Jadi ada sebab apa? Ada ceritanya, ada sejarahnya ya. Itu bisa diturunkan kepada siapa, di mana tempatnya, tahun berapa ya. Kita harus tahu itu. Ya. Setelah itu kita bisa mendemonstrasikan sikap hormat dan penghargaan terhadap kitab Allah dalam diskusi dan aktivitas kelas serta menghafalkan. Jadi anak-anak kami nanti harus bisa menghafalkan nama-nama kitab-kitab Allah dan beserta para nabi penerima. Baiklah, kita lanjut ya.
Nah, sebelum kita lanjutkan ada game pembuka kelas. Apa tadi? Yang tepuk tangan ya tadi ya. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tepuk semangat? Ya, hitungan ketiga semuanya memulai tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, semangat ya ya. Selanjutnya kitab-kitab Allah ya. Ya, sudah siap ya. Kitab-kitab Allah dan perannya dalam agama Islam. Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran. Walaupun diturunkannya paling terakhir ya dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran, kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Peran Al-Quran apa? Menjadi sumber utama ajaran Islam. Ya. Mencakup aspek spiritual, hukum, etika, petunjuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Al-Quran itu mencakup semua aspek kehidupan kepada Nabi Isa, ya, yang berisi ajaran dan wahyu dari Allah. Perannya dalam konteks Islam, Injil dianggap sebagai kitab yang memiliki petunjuk untuk umat manusia. Selanjutnya adalah Taurat. Taurat ya, pada Nabi siapa Taurat diturunkan? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Berisi tentang apa? Peraturan bagi Bani Israel pada masa itu. Ya. Peran Taurat menjadi sumber hukum dan panduan hidup bagi umat Yahudi. Artinya Zabur. Apa itu Zabur? Kitab yang diberikan kepada Nabi Daud. Ya. Yang berisi puji-pujian dan doa-doa kepada Allah. Perannya apa? Sebagai kitab yang memuat banyak nilai spiritual. Nah, silahkan simak baik-baik videonya ya. Jika Anda memiliki kemampuan pemrogram, pertama, Anda terus-menerus main Nah adik-adik, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab. oke. Bagaimana kami semuanya? Dari penjelasan dari video tadi, seru ya? Jadi semuanya terjelaskan dengan detail. Dari pada nabi siapa, di kota mana, pada tahun berapa, hikmahnya, terus dari bahasa apa, semuanya ada tadi ya. Masya Allah ya, bagus sekali. Jadi kita sebagai umat Islam memang sudah seharusnya mempertebal keimanan kita dengan salah satu meyakini iman pada kitab-kitab. Kami bagi LKPD-nya ya, LKPD kalian kerjakan. Sebelum kita mengerjakan LKPD nanti, kita akan melanjutkan proyek kita minggu lalu. Apa itu? Madinita. Dibawa alat dan bahannya. Coba tunjukkan sama Umi mana kartonnya kemarin. Tunjukkan sama Umi mana kartonnya kemarin. Oke. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi kita kemarin ya. Masih belum selesai kan ya? Ayo nak, selanjutnya silakan.
bikin mading lagi ya. Jadi madingnya kita lanjutkan setelah ice breaking ya. Tolong ini dulu simpen dulu alatnya ya. Kita breaking dulu ya, biar semangat ya. Oke. Madingnya mantap. Sedikit lagi. Kelompok 3 sudah. Selesai semua ya madingnya ya. Nah, jadi kalau sudah selesai kita akan gelar karya. Jadi ini kalian ditempel di papan dulu ya, karena mau kita presentasikan. Jadi kalian hanya mempresentasikan di bagian bab sejarahnya saja. Bisa dipahami sampai di sini nak? Bisa. Oke. Silakan nomor 1. Silakan ditempel. Silakan nomor 1 presentasikan hasil mandinya. Kelompok yang lain perhatikan ya, mandi temennya ya. Lihat sejarahnya aja. Daripada panas, daripada Nabi Daud. Kencang suaranya. Sejarah kita dapat. Sejarah tentang Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi bagi Bani Israil. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad 10 sebelum Masehi untuk Bani Israil. Hasil karyanya madingnya ya.
Jadi sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Silakan sini, LKPD-nya dikumpulkan sama LKPD-nya dikumpulkan sama Umi. Sekarang sini. Oke, anak Umi semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini akan berakhir. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, kemarin Umi sudah menganjurkan kalian untuk membawa apa? Membawa handphone, karena kita akan melakukan penilaian akhir ya dalam bentuk kuisis ya, dalam bentuk kuisis menggunakan handphone atau menggunakan teknologi. Sekarang handphonenya boleh dikeluarkan. Ya nak ya? Jadi Flora, dessert yang nomor 1. Tepuk tangan dulu. Oke anak Umi semuanya, kegiatan kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Dari pengerjaan proyek kita tadi dan sampai kita mengerjakan soal dalam bentuk kuisis. Ya nak ya? Gimana rasanya mengerjakan soal dalam bentuk kuisis? Menyenangkan ya. Jadi di situ langsung ketahuan siapa yang nilainya paling tinggi. Ya, jadi butuh konsentrasi penuh. Ya, analisis tinggi. Thinking. Ya. Thinking. Jadi udah kami sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Kalian semangat. Terus pengerjaannya tadi ini kan sangat membutuhkan konsentrasi penuh ya. Critical thinking. Jadi konsentrasi penuh atau konsentrasi tingkat tinggi ya, artinya konsentrasi yang penuh ya. Gitu. Oke, anak Umi semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apa? Ada yang bisa menyampaikan pembelajaran kita hari ini? Mengetahui sejarah. Ya, kita bisa mengetahui sejarah tentang diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabinya. Terus kita juga bisa mengetahui di mana diturunkannya kitab-kitab tersebut, di daerah mana, begitu ya. Oke. Baiklah anak Umi semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Umi mau tanya terlebih dahulu ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Nah, kenapa senang belajar hari ini? Karena dapat belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Terus apa lagi? Membuat mading, menyenangkan nggak membuat madingnya? Terus apa lagi? Kita mengerjakannya soal dalam bentuk kuisis. Ya, senang kan? Senang. Terus apa lagi? Game-gamenya tadi sangat menyenangkan. Ya, oke. Baiklah, Naomi semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini membaca lafaz hamdalah. Dan jangan lupa untuk pembelajaran minggu yang akan datang, kalian di rumah boleh membuka-buka Google ya, karena di Google itu sudah banyak tuh pengetahuan yang bisa kalian akses ya. Karena minggu depan kita akan belajar terkait tentang jujur dan amanah ya. Jadi anak-anak ini bisa membacanya di rumah. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.